Oke. Harus cancel mana? Itu Ini langsung aja Pak, langsung di itu. Oh, nah ini dibuka dulu kok. Nggak usah. Oh, Itu langsung aja. nanti. Oh ya sudah. Kok sudah mulai merekod? Otomatis Pak. Otomatis. Nah, tadi kan settingannya di otomatis mereka. Oke. Nanti di apa? Di diberhentikan bisa ya? Nah ini ya. Pak Satullah kok Iya Pak. Iya Bu. mukanya nggak kelihatan Pak. Pak Satullah mukanya nggak kelihatan Pak. Mukanya nggak kelihatan itu. Iya. Ini Bu apa cahayanya Bu? Ini belakangnya. Mana? Ini Pak. Yang atas lagi. Ini. Just virtual background itu Pak. Oke. Alhamdulillah tadi pas ya waktunya ya. Kalau Iya, nggak Bu. udah terpental lah. Iya, terpental. Kalau kita nggak sesuaikan waktu itu nanti terpental memang. Saya Kan nggak waktunya pandai. Baru bisa buat link sama yang ya gitu aja mengalir. Belum bisa atur Bu. Terus gimana? ya. Nanti juga lama-lama Gitu aja. akan bisa Bu. Semangat aja. Memang nggak bisa kok Bu. Soalnya cahaya ini ya. Cahaya Gelap mukanya inilah. Mukanya Pak Sadullah nggak mau menampilkan wajahnya. Kita mulai ya anak-anak kelas kita. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Pak. Siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Oke, ketika nanti Bapak bilang tanya kabarnya, kalian jawab ya. Kami sehat, kami bahagia, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Iya Pak. Anak-anak bagaimana kabarnya? Kami sehat, kami bahagia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Semoga kita semuanya hari ini sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen jenengan semua. Dari yang pertama yaitu Mbak Listiana. Di mana ini Mbak Listiana? Ada hadir? Hadir Pak Guru. Oke. Yang kedua Mas Ade Supriyatna. Hadir? Sepertinya belum Pak. Mas Ade ini kayaknya sakit ini ya. Ade izin ke kamar mandi Pak. Oh izin, oke. Ya, terima kasih. Izin ke belakang dia Pak. Oh ya, kita tunggu aja nanti. Yang nomor 3, Mbak Siti Hidayatul. Hadir ya. Yang 4, Mas Eko Firmansyah. Hadir. Yang kelima, Mbak Astiniar. Hadir Mbak Asti? Hadir Pak. Hadir Yang Pak. keenam, Mbak Kamalia. Hadir Pak. Oke ya, semuanya hadir ya, anak-anak. Iya Pak. Nah, sambil kita nunggu, tadi ada yang masih keluar, Mas Ade Supriyatna. Ade sudah datang Pak. Ade sudah datang. Sudah datang ya, silakan masuk, Mas Ade. Hadir Pak, ya. Ya Pak, Oke. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kelas kita semuanya komplit ya. Kita siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita, yaitu mata pelajaran akidah akhlak dengan materi yaitu Al-Quran dan keistimewaannya.
Ya. Sudah masuk. Oke, anak-anak sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Masih gelap. Belum muncul, Pak. Iya, Nah, udah, sudah. Pak. Ya, sudah. Nah, ini Kelihatan, muncul. Pak. Muncul, Pak. Ya. Oke ya, anak-anak. Sebelum memulai untuk kita kita jelaskan, Bapak jelaskan untuk materi Al-Quran dan keistimewaannya, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Eko Firmansyah. Silakan Mas Eko Firmansyah dipimpin berdoa. Baik, teman-teman semua, mari sama-sama kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi rabban bil Islam wa bi bi Muhammadin nabiyyan wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amalan mutaqabbala. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Kita akan masuk ke bab yang pertama. Ini pertemuan pertama ya kita, yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, sudah barang tentu kita semua tahu tentang Al-Quran. Namun Bapak ingin mengetahui dari anak-anak semua, ya. Kira-kira menurut anak-anak semua ini, ya, yang pertama dari Mas Eko, apa sih Al-Quran itu, Mas? Menurut Mas Eko. Al-Quran itu kalamullah, kitab sucinya umat Islam, Pak. Oke, ya, terima kasih. Saya sering, Pak, baca Al-Quran tuh, Pak. Ya, silahkan siapa lagi yang ingin menjelaskan apa itu sih Al-Quran? Mbak Astiniar, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu yang saya ketahui, Pak, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi pedoman hidup umat Islam. Itu, Pak. Oh ya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak, Al-Quran ini memang betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Asti ya. Jadi Al-Quran ini kalau kita urut secara bahasanya, ini berasal dari kata qoro'a. Bahasa Arab qoro'a, yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Nah, kemudian kalau dilihat pengertiannya secara istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan suatu ibadah. Ini adalah pengertian daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Maka ketika pada tanggal 17 Ramadan kita biasa sering memperingatinya dengan acara dengan nama Nuzulul Quran. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Bagus. Nanti sabar terus tekan dan Pak.
Terus selanjutnya nama-nama Al-Quran ini loh anak-anak ya. Ternyata ada nama lain dari Al-Quran. Apa itu, Pak? Nama lain dari Al-Quran ini ada beberapa, ada 6. Yang pertama yaitu namanya Alkitab. Kalau kita tarik dari segi bahasa, nah ini kan anak-anakku sekalian kan juga belajar bahasa Arab ya. Ya, jadi Alkitab, kitabun. Nah, berarti ini bermakna kitab Buku. atau buku. Ya. Kemudian yang kedua Al-Furqan. Furqan. Ya, ini bermakna pembeda. Nah, ini diingat-ingat loh anak-anak ya. Yang ketiga az-zikir. Nah, zikir. Nah, kalau kita ba'da sholat itu kan kita zikir. Nah, zikir itu apa? Nah, berarti ini bermakna peringatan. Nah, kalau zikir itu sendiri ingat, biasanya zikrullah. Berarti ingat kepada Allah. Nah, sekarang berarti az-zikir bermakna peringatan. Selanjutnya al-huda. Ini bermakna petunjuk. Huda bermakna petunjuk. Kalau anak-anak sekalian ini kan ada yang namanya Mbak Siti Hidayah ya. Ada enggak? Atau di kelas lain ya? Ada, Pak. Oh, ada ya. Ada di sini, Pak. Oh, di sini Ada. ya. Siti Hidayatul Husna. Ya, hidayah berarti itu bermaksud mempunyai makna petunjuk. Nah, berarti kalau kalian kok teman kalian, oh ini namanya huda berarti bermakna petunjuk. Nanti kalau Bapak tanya kok apa maknanya huda, nah, nengok saja ke Mbak Siti Hidayah. Nah, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya. Berarti nama teman saya, Pak. Oh ya, nama temennya juga ada ya. Nama temen Mbak Lis ya. Sebangku Mbak Iya, Lis ya. Pak. Ya. Iya, Pak. Sebangku dengan saya, Pak. Terus yang selanjutnya yaitu An-Nur. Nah, ada yang punya teman namanya An-Nur? Nah, An-Nur ini bermakna cahaya. Dan yang terakhir adalah Al-Bayyinah. Bayyinah yang bermakna keterangan. Tuh. Terus selanjutnya anak-anak, jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih dalam jangka waktu 23 tahun. Ya. Nah, pembagiannya ini ada yang namanya periode sebelum hijrah, nah, ada yang diturunkan periode sesudah hijrah, atau dalam arti kata lain disebut periode Makkiyah. Ini yang pertama. Kalau kita lihat dari bahasanya, nah, Makkiyah ini berarti suatu tempat itu di mana Mas Ade Supriyatna? Ya, Pak. Mekah. Oke, bagus sekali. Makkiyah berarti ini dari Mekah. Periode Mekah. Al-Quran diturunkan di Mekah. Yang kedua, periode sesudah hijrah. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka disebut dinamakan ayat-ayat Madaniyah, seperti itu. Ya. Dilihat dari segi tempatnya. Kalau Madinah berarti Madaniyah, kalau Mekah Makkiyah. Sampai di sini ada yang belum paham anak-anak? Sudah ya, sudah paham semua. Sudah, Pak, paham, Pak. Oke. Kemudian yang terakhir anak-anak ini
Al-Quran ini berisi petunjuk secara lengkap karena kita Al-Quran ini sebagai mukjizat, sebagai pedoman kita, maka Al-Quran ini lengkap sekali sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Al-Quran itu sesuai perkembangan zaman. Ya. Zaman sampai kapanpun itu segala persoalan akan diungkap atau ada solusinya di dalam Al-Quran. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi akidah. Ya, Al-Quran menjelaskan bahwa kita wajib menyembah Allah. Ya, Allah itu Esa. Lah ini tentang akidah sesuai surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Menyangkut tentang ibadah, ya, ini tentang sholat, ya, tentang sholat, kemudian dan ibadah-ibadah lain tentang haji, tentang muamalah, tentang akhlak karimah, tentang tarikh dan tentang syariat. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain itu dilihat dari beberapa segi. Yang pertama keaslian Al-Quran, ya. Jadi sampai dari dulu sampai sekarang, ya, kalian belajar di kelas ini pun Al-Quran sama, ya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi, ya, asli. Kemudian dari isi kandungan Al-Quran, susunan bahasanya ini sangat luar biasa. Dan dari segi misi yang diemban, bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk untuk umat manusia agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu, ya. Begitu ya anak-anak untuk materi kita pada siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, apakah ada yang perlu ditanyakan anak-anakku sekalian? Mas Ade, paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian, ini untuk melanjutkan, jadi Bapak bagi kelompok untuk kelompok diskusi, ya. Kalian hafalkan semuanya nama lain dari Al-Quran. Nah, nanti kelompok 1 yang saya tanya kelompok 1 untuk menjawab. Kemudian yang membenarkan ataupun yang menyalahkan nanti dari kelompok 2. Begitu juga seterusnya. Begitu ya. Nah, saya kasih waktu beberapa menit, kurang lebih 10 menit untuk menghafalkan, untuk diskusi tentang nama lain daripada Al-Quran. Ya, silakan menuju ke kelompok masing-masing. Siapa? Jangan ada yang ribut ya, mengganggu kelompok Kita yang lain. ada. Oke, sudah? Nah, sudah ya, sudah lebih dari 10 Pak. menit. Sekarang Bapak tanya untuk kelompok 1 ya, dari Mbak Listiani, Mbak Asti, Mas Eko ya. Ini Bapak tanya, dan untuk kelompok 2 Mbak Vita, Mbak Kamalia dan Mas Ade ya, disimak apakah betul atau salah. Nah, ini ketua kelas, ketua kelompoknya Mbak Listiani yang menjawab ya. Siap Mbak Listiani? Oke. Ya, siap, Pak. Oke. Yang kelompok pertama.
apakah Ya, arti terima kasih atas daripada waktunya, Bapak. Ini Alkitab, hasil apakah arti hasil dari Alkitab dan ya. Al-Furqan? Ya, silakan dijawab. Ya, saya hasil diskusi dari kelompok kami ya, Pak. Al-Furqan dulu, Pak. Karena teman-teman menyepakati untuk Al-Furqan dulu kita diskusi. Al-Furqan itu artinya pembeda. Kenapa kok seperti itu? Agar manusia atau kaum muslimin terlebih khusus dapat mengenali sesuatu yang buruk atau yang baik dan mengetahui mana sesuatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Itu Pak diskusi yang tentang Al-Furqan. Oke, bagus. Sudah? Cukup? Mbak Listiani? Ya, Cukup ya? cukup. Cukup. Yang Alkitab, Pak, yang Alkitab. Alkitab adalah kitab suci, bagian yang biasa disebut dengan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Alkitab ini seperti kitab yang ditentukan dalam Al-Quran tersebut. Hanya itu Pak, diskusi dari kelompok kami. Kalau masih kurang, nanti biar ditambahi kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 1, Mbak Listiani dan kawan-kawan. Bagaimana mungkin sudahkah tepat atau belum tanggapannya dari kelompok 2, Bu Vita dan Sudah, Mbak Pak. Vita? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. lengkap Pak, jelas. Terus yang selanjutnya yaitu untuk kelompok 2, ya. Bagaimana arti dari Az-Zikir dan Al-Huda? Silakan. Azikra, Artinya kering. secara baik itu artinya pengingat, Pak. Artinya dengan membaca Al-Quran kita selalu ingat kepada Allah. Dan Al-Huda itu artinya petunjuk, Pak. Oke. Jadi dengan membaca Al-Quran kita akan selalu mendapat petunjuk dari Allah untuk menjalani hidup di dunia maupun di akhirat. Gitu, Pak. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Lanjut untuk yang kelompok 3. Ya, Mbak Wiwit, Mbak Zun atau Mbak Siti, silakan mengartikan arti dari An-Nur dan Al-Bayyinah secara bahasa boleh. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi kelompok 3, kata lain dari Al-Quran itu adalah An-Nur. Nur itu artinya cahaya. Nah, An-Nur itu diambil dari surat An-Nur yang terdapat pada ayat ke-35. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang cahaya ilahi atau nur ilahi, yakni Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk Allah, merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta. Mungkin itu Pak hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, terima kasih anak-anak atas beberapa jawabannya. Jawabannya saya kira sangat bagus sekali, sangat memuaskan. Semoga jawaban-jawaban tadi, diskusi-diskusi tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ya, karena ini waktu kita sudah hampir selesai. Ya, sebelum saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita baca doa penutup. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini di kelas ini mendapat manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan membaca
tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya. Berkait nak. Berangkat aja nak ya.